Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ainun Fahira, NIM G701223034 dari kelas B. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi kimia medisinal, yang dimana obat saya itu ada dimenhidrinat. Baik, yang pertama itu ada kita harus mengetahui sediaan obat dimenhidrinat, yang dimana dimenhidrinat itu dia adalah salah satu obat dari golongan antihistamin generasi pertama, yang dimana dia itu digunakan dalam mengobati atau mencegah mabuk perjalanan, gejala mual dan pusing. Nah, terus dimenhidrinat ini dia adalah garam 8 kloroteofilin dari difenhidramin, eh, dan dengan demikian juga dia menggabungkan antihistamin generasi pertama dengan santin yang ditambahkan untuk mengatasi rasa kantuk yang disebabkan oleh difenhidramin. Nah, adapun rumus molekulnya itu sendiri yaitu C17H21 NOC7H7Cl N4O2 dengan berat molekul yaitu 4.470 gram per mol. Nah, ini ada rumus strukturnya dan ini bentuk sediaan dari diphenhidrinat yaitu dalam bentuk tablet. Nah, kita masuk ke bagian 1 yaitu hubungan struktur sifat fisika kimia dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat dimenhidrinat dalam tubuh. Nah, ini hubungan struktur sifat fisika kimia obat seperti dimenhidrinat, dia memengaruhi bagaimana obat itu diabsorpsi, didistribusikan, dan dikeluarkan dari tubuh, misalnya kelarutan dan derajat ionisasi obat, menentukan seberapa baik obat diserap dan didistribusikan ke jaringan. Nah, selain itu juga, derajat ionisasi juga dia menentukan sebagaimana obat itu diekskresikan. Ini ada farmakokinetik, yang dimana farmakokinetik itu perjalanan obat masuk ke dalam tubuh. Nah, yang dimana itu biasa disebut dengan ATME atau singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, kita masuk ke bagian absorpsi, yang dimana absorpsi itu pada dimenhidrinat dia diabsorpsi dengan baik setelah pemberian oralnya. Nah, ada efek obatnya itu mulai terasa dalam waktu 15 sampai 30 menit setelah dia dikonsumsi. Nah, terus ada konsentrasi puncak obat tercapai dalam waktu 1 jam. Nah, masa kerja obatnya itu berkisar antara 4 sampai 6 jam. Adapun absorpsi dimenhidrinat ini dia dipengaruhi oleh struktur kimianya ya, yang merupakan garam dari dimenhidramin. Nah, rumus molekulnya itu yang saya sebutkan tadi ya di awal yaitu 17H C17H21NO, yang dimana dia itu menunjukkan bahwa sifat fisika dan kimia dari senyawa ini, kelarutan dan stabilitasnya dia akan berkontribusi pada efisiensi absorpsi dalam tubuh. Nah, di sini ada kelarutan, yang dimana kelarutan ini dia memungkinkan dimenhidrinat itu dia larut dengan baik dalam pelarut organik, yang dimana dia mendukung absorpsinya pada saluran pencernaan. Nah, terus ada interaksi dengan reseptor, yang dimana dimenhidrinat ini dia berfungsi dengan memblokir reseptor histamin 1 yang berhubungan dengan efek antikolinergik dan antiemetiknya. Ada stabilitas, yang dimana stabilitas ini pada rumus struktur pada struktur yang stabil dia akan berkontribusi pada waktu paruh yang relatif panjang, yaitu 5 sampai 8 jam, yang dimana dia akan menunjukkan bahwa senyawa ini dia dapat bertahan lebih lama dalam sirkulasi tubuh sebelum diekskresikan. Nah, di distribusi itu dengan 70 sampai 85% dia berikatan dengan protein plasma. Nah, struktur ini juga dia mempengaruhi distribusi obat ke jaringan tubuh, termasuk kemampuan untuk melewati sawar plasenta dan akan diekskresikan ke dalam ASI. Lanjut, di sini ada
pada distribusi sendiri dimenhidrinat ini dia didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, obat ini dia akan melewati sawar plasenta dan diekskresikan ke dalam ASI. Sekitar 70-85% dimenhidrinat ini dia berikatan dengan protein plasma dan volume distribusinya itu sebesar 3-4 liter per kilogram. Nah, di distribusi dimenhidrinat ini dia dipengaruhi oleh rumus strukturnya, yang dimana rumus strukturnya ini dia memungkinkan obat ini akan berikatan dengan protein plasmanya. Dia berikatan dengan protein plasma yang berkontribusi pada distribusi yang luas ke berbagai jaringan, termasuk melewati sawar plasenta dan diekskresikan. Nah, ada ikatan dengan protein plasma yang dimana dia sekitar 70-85% yang berikatan dengan protein plasma. Ikatan ini akan membantu mempertahankan konsentrasi obat yang efektif dalam sirkulasi darah, dan ada volume distribusi yang dimana dia ini sekitar 3-4 liter per kilogram, yang menunjukkan bahwa obat ini dapat menyebar ke berbagai jaringan tubuh dengan efisien. Ada kemampuan melewati sawar plasenta yang dimana rumus struktur yang kompleks dia akan memungkinkan dimenhidrinat ini untuk melewati sawar plasenta. Yang penting dalam mempertimbangkan. Terus ada ekskresi di ASI yang dimana ekskresi ke ASI yang dimana obat ini akan diekskresikan ke dalam ASI dengan menunjukkan bahwa struktur kimianya ini akan memungkinkan transfer ke dalam jaringan tubuh termasuk jaringan payudara. Nah, kita masuk ke metabolisme yang dimana metabolisme ini dimenhidrinat secara ekstensif di hati, terutama diubah menjadi komponen aktifnya. Nah, komponen aktif difenhidramin. Nah, pada metabolisme ini dia akan menghasilkan beberapa metabolit termasuk difenil-metoksietilamin, ada asam difenil-metoksiasetat dan difenil metoksi N-metilamina yang dimana dia akan berkontribusi terhadap efek farmakologisnya. Nah, pada ekskresi sendiri yaitu sebagian besar dimenhidrinat ini akan dikeluarkan melalui urin, yang dimana dia dalam bentuk metabolit, waktu paruhnya itu 5-8 jam, metabolisme terjadi secara ekstensif di hati, serta menghasilkan beberapa metabolit aktif. Nah, setelah dimenhidrinat dikonsumsi, obat ini akan diserap masuk ke dalam aliran darah dan akan didistribusikan ke jaringan tubuh. Nah, yang dimana ekskresi ini terjadi melalui ginjal. Struktur kimia yang kompleks dia akan mempengaruhi cara obat di metabolisme dan akan diekskresi. Nah, ada faktor yang mempengaruhi, itu ada beberapa faktor seperti pH urin, fungsi ginjal, dan interaksi dengan obat lainnya. Nah, dapat mempengaruhi laju ekskresi dimenhidrinat. Struktur kimianya juga dia dapat mempengaruhi kelarutan dan polaritas yang berperan penting dalam proses ini. Oke, ada bagian kedua yang dimana ada hubungan struktur dan metabolit dimenhidrinat dalam tubuh. Nah, yang dimana yaitu ada struktur dimenhidrinat ini dia akan berpengaruh terhadap proses metabolisme dalam tubuh. Nah, kemampuannya ini dia memetabolisme menjadi dipenhidramin dan akan menghasilkan metabolit aktif. Yang dimana dia akan menunjukkan bagaimana struktur kimia dapat mempengaruhi efektivitas dan keamanan obat. Ada hubungan struktur kimianya yang dimana sudah saya jelaskan tadi yang dimana rumus kimia C17H21NO yang dimana merupakan garam dari dipenhidramin dan asam sitrat, yang dimana dia memberikan sifat-sifat tertentu yang mempengaruhi metabolisme obat. Nah, metabolisme di hati. Yang pertama itu ada enzim di hati, yang dimana dimenhidrinat ini dia terutama di hati melalui enzim sitokrom P450. Nah, struktur kimia yang kompleks ini akan memungkinkan interaksi dengan berbagai enzim metabolit yang mempengaruhi laju dan cara metabolisme. Nah, transfer menjadi dipenhidramin, yang dimana dia salah satu metabolit utama dari dimenhidrinat adalah dipenhidramin yang merupakan komponen aktifnya.
Nah, ada hubungan produksi metabolit yang dimana terdapat metabolit aktif dan pengaruh struktur. Kalau metabolit aktif itu dia menghasilkan beberapa metabolit aktif yang dapat berkontribusi pada efek terapeutik dan efek samping. Sedangkan kalau pengaruh struktur itu dia memungkinkan pembentukan metabolit ini dia berperan pada efektivitas obat dan potensi interaksi dengan reseptor yang ada dalam tubuh. Nah, faktor yang mempengaruhi metabolisme itu dia ada ionisasi dan interaksi obat. Pada derajat ionisasi ini, dia akan mempengaruhi pH lingkungan yang dimana dia yang dimana seberapa baik obat itu di metabolisme. Nah, struktur ini dia akan memungkinkan ionisasi itu dapat mempengaruhi kelarutan dan distribusi. Ada interaksi obat yang dimana interaksi obat ini dia mempengaruhi dengan obat lain. Maksudnya interaksi dengan obat lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi metabolisme. Nah, baik dengan menginduksi atau menghambat enzim metabolit. Ada hubungan struktur kelarutan dan aktivitas biologis obat dimenhidrinat. Nah, yang dimana hubungan antara struktur kelarutan dan aktivitas biologis dimenhidrinat dia ini penting dalam memahami bagaimana obat ini berfungsi dan bagaimana dia itu berinteraksi dengan tubuh. Berikut ini ada penjelasannya. Yang pertama itu ada struktur kimia, yang dimana itu sudah dijelaskan di awal. Kita lanjut saja di kelarutan, yang dimana pada kelarutan itu dia ada dua, ada kelarutan dalam air dan ada kelarutan dalam lemak. Kalau kelarutan dalam air ini, dimenhidrinat ini dia memiliki kelarutan yang moderat dalam air yang mempengaruhi cara obat ini akan diserap di saluran pencernaan. Nah, kalau kelarutan yang baik, dia akan memungkinkan obat ini akan diabsorpsi dengan efisien setelah pemberian per oral. Nah, ada kelarutan dalam lemak. Pada kelarutan dalam lemak ini yaitu struktur lipofilik dari dimenhidrinat, dia akan memungkinkan obat ini akan larut dalam lemak dan juga penting untuk penetrasi melalui membran sel dan didistribusikan ke jaringan tubuh. Ada aktivitas biologis. Pada aktivitas biologis yaitu ada efek antihistaminnya. Nah, seperti yang dibilang bahwa dimenhidrinat ini dia berfungsi sebagai antihistamin yang menghalang reseptor histamin 1. Nah, struktur kimia yang tepat dia akan memungkinkan interaksi yang efektif dengan reseptor ini. Dia menghasilkan efek terapeutik dalam mengatasi mual, muntah, dan juga pusing. Ada efek samping. Nah, pada efek samping itu aktivitas biologisnya itu dia akan menyebabkan efek samping seperti sedasi yang terkait dengan kemampuan untuk menembus sawar darah ke otak, struktur yang memungkinkan penetrasi ini dia berkontribusi pada efek sedatif. Ada hubungan antara ketiga faktornya yaitu kelarutan dan absorpsi, struktur dan aktivitas, dan kelarutan dan aktivitas. Nah, kalau dia kelarutan dan absorpsi itu, kelarutan yang baik dalam air dan lemak, dia mendukung absorpsi yang efisien dan akan mempengaruhi konsentrasi obat dalam sirkulasi darah dan efektivitasnya. Nah, kalau struktur dan aktivitas itu dia kemungkinan dimenhidrinat untuk berinteraksi dengan target biologisnya akan menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan. Kalau kelarutan dan aktivitas itu ketersediaan obat dalam bentuk terlarut itu akan mempengaruhi seberapa cepat dan seberapa baik obat itu dapat berinteraksi dengan reseptor dan berkontribusi pada aktivitas biologis. Ini masuk bagian terakhir yaitu hubungan struktur stereokimia dan aktivitas obat dimenhidrinat dalam tubuh. Nah, yang pertama yaitu hubungan antara struktur stereokimia dan aktivitas dimenhidrinat dalam tubuh itu penting dalam memahami mekanisme kerjanya. Nah, struktur kimia dan stereokimia obat ini dia mempengaruhi interaksi dan reseptor biologis yang pada gilirannya akan menentukan efektivitas dan profil efek sampingnya. Ini ada rumus strukturnya. Dan di sini ada yang pertama itu ada stereokimia. Nah, pada stereokimia itu dia merujuk pada cara atom dalam molekul yang dimana dia diatur dalam ruang. Dimenhidrinat ini dia memiliki isomer yang dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Nah, ada isomer optik
Misalnya, dia dapat memiliki efek yang berbeda pada reseptor histamin 1 dan akan berkontribusi pada efektivitas obat. Ada aktivitas biologis yang dimana interaksi dan reseptor. Yang pertama itu ada struktur dengan stereokimia yang tepat akan memungkinkan dimenhidrinat ini akan berinteraksi secara efektif dengan reseptor histamin 1 sehingga menghasilkan antihistamin yang diinginkan. Ada efek terapeutik yang dimana aktivitas biologisnya termasuk pengurangan mual, muntah, vertigo berkaitan dengan kemampuannya dalam menghambat sinyal dari sistem saraf pusat. Oke, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.